Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alafi, mahasiswa PJJ PAI, kelas 32, akan menjelaskan tentang pembelajaran sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini ada kerangka isinya dulu, ada konsep pembelajaran sepanjang hayat, kepentingan, cara pengamalan, faktor mempengaruhi. Ya, cara pengamalannya itu ada pelan, budaya, kemudian faktor mempengaruhinya ada implikasi dan pengaruh. Nah, kepentingan ini membolehkan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk mengambil bagian secara cerdas untuk memperoleh ilmu baru. Kemudian kalau dari Paul Legrand, pegawai pertumbuhan pendidikan UNESCO, di dalam laporannya beliau menyatakan bahwa pendidikan itu tidak sepatutnya berhenti pada usia kanak-kanak atau remaja. Ia perlu mengiringi seorang itu di sepanjang hayatnya. Nah, memastikan kemampuan yang ada dalam modal insan digilap agar dapat menghasilkan satu tahap kecemerlangan yang diinginkan oleh seorang individu masyarakat dan juga negara. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini juga sama dengan ajaran agama Islam, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq berupa suatu suruhan atau suatu dawuh supaya baginda membaca walaupun baginda adalah seseorang yang belum bisa membaca pada masa itu. Memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan dan cabaran yang dihadapi dari satu masa ke masa. Nah, lalu bagaimana cara pembelajaran sepanjang hayat? Ini ada plan pembelajaran, ada budaya meneliti. Nah, kalau plan pembangunan pribadi itu diawali dengan apa ini namanya pendidikan dewasa, kemudian bisa menjadi homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya, latihan dalam perkhidmatan, serta sahut cabaran semasa. Pendidikan dewasa ini berkonsep formal untuk mendapatkan kemahiran sijil yang diperlukan untuk memulakan kerjanya. Homeschooling yaitu konsep yang tidak formal atau pendidikan yang dilakukan di dalam rumah atau di rumah. Pendidikan lanjutan merupakan konsep pendidikan tingkat lanjut setelah masa SMA yang dilakukan pada institusi atau perguruan tinggi. Nah, kemudian on job training atau suatu pendidikan dalam pelatihan kerja. Terus kemudian juga ada namanya pembelajaran tatap maya yang berkonsep formal namun menggunakan alat multimedia atau sumber yang bertautan. Nah, kemudian ada yang namanya budaya menyelidiki, itu salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini untuk menelusuri tentang bagaimana cara berpikir, merancang, kemudian melakukan tinjauan dan kajian pihak lain. Nah, menurut Haris Wahb bin Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi amal pendidikan adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi amal pendidikan dan juga implikasi amal pendidikan. Faktor-faktornya yaitu persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan, artinya ini penelitian, kemahiran dalam melaksanakan penelitian, kesesuaian iklim, kemudian faktor massa dan keterbukaan. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah membantu memperbaiki amalan proses pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang amalan balik, memberi tumpuan kepada isu atau masalah semasa, sampai dengan merancang mata pelajaran dengan lebih berkesan. Demikian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.